Bicara ini nih, bicara tentang takdir nih. Wih, pada angkat tangan semua Bang Deddy. Wow. Pak, Iya. nggak bisa begitu. Yang namanya takdir sudah Tuhan yang tentukan. Ya kan teori apa tuh 88% 2% takdir. Saya pernah seminar di depan ratusan santri. Ratusan santri. Ini bicara ini nih, bicara tentang takdir nih. Wih, pada angkat tangan semua Bang Deddy. Wow. Pak, Iya. nggak bisa begitu. Yang namanya takdir sudah Tuhan yang tentukan. Ya kan teori apa tuh 88% 2% takdir. Ya kan? Saya oke. Kenapa Bang Amrinda bilang berarti Tuhanmu jahat? Gitu. Ya kan gitu. Di depan santri Karena kan Tuhan tuh pengasih penyayang ya kan. di depan santri. Sholatnya masih bolong-bolong Iya. ya. Enggak, maksud saya gini. Oke, saya jadikan PR saya bilang. Iya. Gak lama setelah turun dari panggung, Ustadznya bilang, Mas Amri, ini saya kasih suratnya. Al-Quran. Iya, iya, iya. Saya Dalil, lupa dalil, ya. ayat berapa, surah apa saya lupa. Tapi di situ ada tertulis bahwa segala macam bencana yang terjadi kepada manusia ya, adalah perbuatan tanganmu sendiri. Nah, itu betul. Benar. Jadi sejak itu setiap saya seminar ada yang ngomongin tentang takdir, saya kasih keluar itu Bang ayat. Iya. Ini loh ayatnya. Kalau saya biasanya ngasih bahasa seperti itu lagu Romi Ramaja. Nah, Jaga-jaga diri, jaga-jaga diri, jaga dirimu, jaga. Jadi seperti itu, harus jaga diri, memang harus dijaga diri ini kan. Gua lagi bahas ngaji, dia bahas nyanyi ya. Padahal di agama udah dijelaskan Jelas, gitu. ya. Saya baru ingat, Asyura namanya. Surat Asyura, ayat berapa nanti coba di Google deh. Iya, tentang takdir. Ya Bang Amri ini luar biasa ya. Mungkin sobat dalang yang ada di sana pengen tahu Bang Amri ini itu FB-nya, IG-nya apa sih? Iya kan? Bang Amri bisa dong kasih informasi biar mereka lebih tahu. Bang Amri ini ternyata saya kalau belum bukan sembarangan, bukan sembarangan, artinya sering melakukan seminar-seminar, pertemuan-pertemuan dan sering mungkin mengamati yang ada tentang step reading ya. Iya. Saya kalau belum selesai, ini dia Asyura ayat 21. Surat Asyura ayat 21 tentang takdir. Tentang bahwa segala bencana yang tertimpa sama manusia itu adalah perbuatan tanganmu sendiri. Saya nggak mau ngebahas lebih jauh dari itu karena saya bukan ustaz. Iya, tapi bukan ranahnya ya kan? Bukan ranahnya. Iya. Tapi kalau ada yang mau mancing ke sana, saya sampai situ aja. Iya. Sampai gerbangnya nih. Iya. Cukupkan sampai di situ ya. Dan pada akhirnya Bang Edi kan sudah diatur di agama. Iya. Dan di jalan raya pun sudah diatur juga di undang-undang ya. Nah, dan bahkan di sebelum era Covid ini cara berkendara dengan menjaga jarak sudah dianjurkan kan? Justru duluan kita yang jaga jarak dari Covid. Artinya ketinggalan ya rumah sakit, apa semua ketinggalan ya. Karena kita bicara tentang Covid. Covid sampai saat ini 200.000. Iya. Ya. Dalam berapa bulan? 6 bulan ya? Iya. 6 bulan 200.000. 200.000. Ya kan? Kecelakaan 177.000 per tahun. Itu sudah terjadi dari 2013 yang lalu. Berarti pandemi juga kecelakaan itu. Itulah saya bilang. Iya kan? Positifnya luar biasa. Iya. Itulah saya bilang. Yang mati kecelakaan lalu lintas di Indonesia itu 3 orang per jam. Covid belum sampai 3 orang per jam. Berarti edukasi tentang keselamatan berlalu lintas ini perlu kita adakan. Mungkin setiap untuk masyarakat ya. Bahwa biar penting ini, karena ini penting ternyata. Yang mungkin terabaikan selama ini ya. Sorotannya. Karena sudah biasa. Karena kita sudah bisa tabrak ya udah kubur. Karena Bang Amri gini, bicara masalah kecelakaan kan betul. sangat memilukan kan. Karena itu ada kata kecela. Kan kecelakaan. Kecela ini bahaya tercela nih. Tadi itu. Iya, kecela. Berarti ada perbuatan dia salah. Mungkin tercela tadi ya, perbuatan tercela. Mungkin pakai HP juga tercela kali ya. Alkohol. Ya, bisa tercela. Bawa kendaraan. Makanya gitu. ada timbul bahasa kecelakaan. Artinya tanpa mereka kita ketahui itu kecela ternyata. Ada celah di sana. Iya, ada celah kan? Kenapa enggak kecelek? Kan gitu kan? Kecelekaan. Kan? Ini kenapa kecela? Berarti
tercela ini kan. Habis ini buka kamus bahasa Indonesia. Jangan sampai ini terjadi ya kan. Semua kalimat dimakan semua. Habis ini gue buka KBBI dulu lah. Iya benar. Seperti Bang Dede ini kenapa bisa menjadi seorang the best driver of the year tahun 2015 kan? Dari namanya Dede the best driver. The best driver. Ya kan gitu. Selalu dah Bang. Iya kan? Selalu. Oh, itu pun juga berkat Bang Amri. Kalau bukan karena Bang Amri saya nggak bisa menjadi. Dan satu lagi, kalau untuk di sini pemahaman berkendara sih semua luas ya. Mau belajar dimanapun, tapi di Balikpapan pun juga ada sekarang. Ya, master saya pun juga sekarang hadir di sini. Ini guru saya loh, Bang. Master daripada master, pakar daripada pakar. Ya jelas. Dari nama beliau pun Amri itu adalah I am manager, ya kan, minister reading. Bahaya nih, Amri, ya kan, ya kan. Bisa jadi semua di sini ya. Jadi ini yang harus dikabarkan, bahwa diberitakan bahwa di Balikpapan ini ada seorang Amri. Wih, luar biasa ya. Seorang Dede. Mungkin akan timbul Amri-Amri yang lain setelah kita edukasi ini. Memang, hari ini kita nggak bisa bahas hari ini aja pasti. Iya. Jadi kita memang perkenalan ini tentang bahwa tentang berkendara itu seperti apa sih? Ya, aman, amanah, amin, aminah. Kan gitu seperti itu, Bang Amri. Mungkin Bang Amri nanti kita next minggu depan kita bahas satu permasalahan nanti ya Bang Amri. Mudah-mudahan Bang Amri punya waktu ya. Mudah-mudahan. Ya kan, sehingga ilmu sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh Bang Amri bisa tersebar di masyarakat sana. Kemudian Bang Amri juga menjadi bisa menebar pesonanya kan, seperti itu. Ya, Bang Amri mungkin bisa diceritakan sedikit. Bang Amri mungkin punya ketika pengetahuan dimiliki, tentunya kan pasti berpikir bagaimana ini bisa ada feedback sesuatu yang seperti dalang itu kan, kata dalang tuh datang dan ada yang dibawa pulang kan, seperti itu. Mungkin bisa dituangkan dalam sebuah pendidikan berkendara, atau mungkin bersinergi dengan Kapolres atau Samsat atau apa ya, kalau untuk pengurusan SIM apa itu mungkin bisa ngasih masukan ini harusnya diperlukan seorang psikolog ya kan, karena mental diperlukan di sini kan. Sehingga supir itu jangan lagi ada istilah suka mampir kan. Ya. Harus bersungguh-sungguh, bukan bersinggah-singgah. Kan seperti itu Bang Amri ya. Ya, Bang Amri mungkin bisa ceritakan mungkin alamatnya di mana, apa sih usahanya? Mungkin ada hubungannya ya, ada hubungannya dengan tips-tips berkendara ini. Kalau saya tadi disimpulkan dalam satu kata itu tadi, amanah. Amanah itu tadi. Artinya gini, pada saat saya memberikan pelajaran gitu ya, saya coaching, saya training. Itu harapan saya yang pertama adalah gua ajarin supaya di jalanan lu nggak nabrak anak istri gua. Sesimpel itu. Itikatnya cuma itu, tapi efeknya ke semuanya sebenarnya. Ya kan, sesimpel, karena kan nggak tahu tiba-tiba Mas Dedi, betul. Ya kan, pulang dugem, mabok, misalnya, amit ya kan, nabrak bini gua. Bisa jadi. Ya kan, benar. Mas Dede ngantuk, ya kan, pulang dari kerja dan lain-lain, aktivitas, ngantuk, anak gua nyebrang, dia tabrak. Siapa yang bisa menentukan bahwa Mas Dede nggak bakal ketemu kok sama anak gua? Nggak mungkin kan? Nggak ada yang bisa menentukan itu. Jadi panggilan moralnya seperti itu sebenarnya. Secara moral seperti itu. Kecil sekali ya. Semakin banyak orang yang tahu tentang keselamatan di jalan, keluarga gue semakin aman di jalan. Biasa. Simpel kan? Edukasinya. Juga seperti itu Bang. Artinya ya semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang selamat, ya kan, kemungkinan akan tambah kecil resiko keluarga saya ada di jalan ketabrak. Niatnya sederhana aja. Sesederhana itu. Nah di belakangnya mulai kita kemarin ada yang challenge, Mas Amri kalau gitu bikin dong. Ada yang namanya belajarnyetir.id.
Belajarnyatiap.id, kantornya tuh ada di gedung parkir. Nah itu semuanya tentang mengemudi LPK. Ada di bawah link sini nggak? Di bawah sini ya. Iya, ada. Iya. Mungkin Bang Amri nanti nextnya kita mungkin Rabu Jadul. Kita ini Jadul. luar biasa loh. Ya, Rabu Jadul bukan zaman dulu sebenarnya. Rabu. Ya. Ya. Jalanan dulu. Oh, iya, Ya kan? Jalanan dulu yang pikirkan, ya kan gitu. Mati Belanda. Nanti mungkin nextnya ya kan, Bang Amri mungkin bisa tampilkan kawan-kawan yang mungkin bisa berbagi pengalaman dalam hal ini kan, bukan hanya seorang the best driver ini, ya Bang Dede, the best driver. Karena gini Bang, pada saat kita belajar mobil ya. Saya sudah ada beberapa ratus kali lah saya seminar gitu ya. Setiap saya tanya, belajar mobil di mana? Otodidak. Ya. Belajar mobil di mana? Diajarin bapak. Diajarin teman. Saya tanya lagi sampai tuntas. Diajarin temennya dari mana? Otodidak. Temennya dari temennya lagi. Wow. Iya. Kan? Temennya Mata rantainya ke situ ya. Temennya lagi dari mana? Temennya lagi belajar sendiri. Artinya gini, pada saat satu ilmu dikuasai, ya kan? Tapi ujungnya nggak berujung. Ya kan? Iya. Bang Dedi wartawan. Iya. Belajarnya di mana? Kampus. Dosennya siapa? Profesor ini. Iya. Ya kan? Punya kompetensi ini. Oh jelas istilahnya. Istilahnya jelas. Gurunya jelas. Jelas. Tapi mengemudi naik motor dari mana? Dari orang tua. Dari mana? Dari ibu. Lihat-lihat sendiri dan lain-lain. Padahal itu menyangkut nyawa. Sementara kompetensinya nggak ada. Iya. Nah ini yang perlu dari Sobat Dalang ini saya senang sekali, ya kan? Artinya gini, bisa jadi salah satu corong di sini untuk kita paling enggak, ya kan? Meskipun kita nggak bisa menjangkau ke seluruhnya, tapi kita sudah punya satu media nih di sini nih. Paling enggak beban moral Bang Dede. Iya. Dede gitu, asik juga ya. Beban moral kita semua tersalurkan gitu loh. Iya, artinya bisa menjadi amaliyah nantinya kan. Seperti itu. Siap. Ya. Luar biasa ya Bang Amri ya. Wow, sepertinya memang waktunya sangat sempit ya kita, terbatas sekali. Tapi ini asik. Nanti mungkin kita lebih bisa berkoordinasi Bang Amri supaya bisa ini tetap bisa berjalan ya. Sampai mungkin bahasanya sampai ke negeri Cina kan gitu. Ilmu sampai ke negeri Cina ya kan, seperti itu. Jadi edukasi tentang berkendara semacam ini jangan sampai ini harus dirubah pola pikir selama ini. Banyak asal sudahlah, yang penting berani. Modalnya cuma berani. Ada yang seperti itu bahasanya. Ini benar atau salah? Sekarang gini, berani oke. Ya. Saya ambil dari sisi fisika sekarang. Setiap orang bergerak, kita punya yang namanya energi kinetik. Ya. Energi kinetik itu rumusnya setengah massa dikali kecepatan dipangkat 2. Ya kan? Iya. Bingung. Terus di kopan. Ini belum pernah terjadi masalahnya. Energi kinetik gini sederhananya. Kita tos. Lagi. Ini energi kinetik. Saya punya energi kinetik, Mas Dedi menyerap energi saya. Sakit apa enggak? Lumayan. Saya tambah kecepatannya. Tambah sakit. Artinya setengah massa dikali kecepatan dipangkat 2. Kalau lu punya kecepatan, lu punya massa, lu punya energi. Gaya dorongnya. Ya kan? Punya energi. Pada saat lu punya energi, itu satuannya Nm. Ya, satuannya Nm. Newton meter. Iya. Ya kan? Pada saat saya berkecepatan pakai mobil beratnya 1000 kilo dengan kecepatan 60 km per jam. Itu hasil dari perhitungan yang setengah massa pangkat 2 itu tadi, setengah mv kuadrat itu tadi, 289.000 Newton meter. Nggak sama dengan muatan kosong berarti dong? Nggak sama, kalau kosong lebih ringan lagi. Seperti itu. Sementara manusia cuma tahan 6 Newton meter. Manusia lebih dari 6 Newton meter, kelepek-kelepek langsung. Pasti. Sementara yang lu bawa mobil 289.000 Newton meter. Itu kalau mau diambil dari fisika. Artinya gini,
oke lu nggak percaya tentang mengemudi, lu nggak percaya tentang keselamatan, yang penting berani, ya kan? Tapi fisikanya nggak mungkin, kecuali tubuh kita tahan sampai 300.000 Newton meter, ditabrak sama mobil kecepatan 60 km, gitu doang. Iya. Nggak perlu ada pendidikan berlalu lintas. Seperti itu ya Bang. Masuknya ke sana gitu kan. Jadi ayo mau diambil dari mana sisinya? Mau diambil dari matematika, mau diambil dari kimia, mau diambil dari spiritual tadi. Semua ada Ya kan? Lalu lintas itu mencakup ke semuanya. Itu maksud saya. Jadi oke lu modal berani, ya kan? Tapi secara keilmuan berani lu tuh nggak cukup. Berani aja nggak cukup ya kan? Berani aja nggak cukup. Kenapa orang balapan motor, orang balapan F1 itu pakai semua perlengkapan dan lain-lain? Masuk safety kan itu kan? Masuk safety. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia tahan. Manusia tubuh gue cuma tahan 6 Newton meter nih. Sementara ya kan kendaraan dengan tadi ya 1000 kilo dan 60 km per jam aja sudah menghasilkan 289.000 Newton meter. Seperti itu. Jadi artinya keilmuannya ke sana. Jadi ada hal-hal yang perlu semakin ngebut itu hati-hati. Itu aja intinya. Dia kan mainnya bahasa. Kita mainnya enggak, permasalahannya adalah ketika orang ini ngebut, pasti ngebut. Nah, ya kan? Ya, dibalikin lagi ke bahasa. Ketika dia ngebut, pasti ngebut. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sangat sepertinya krusial nih kan. Mungkin Bang Amri bisa mengomentari nih kan, bahwa sebuah kendaraan yang sudah standar mungkin apa ada pengaruhnya ketika ini dimodifikasi dari segi lampu, dari segi pelak, dari segi ban, knalpot, dari segi mungkin dari aksesoris audio yang menguras bahan bakar, itu ada pengaruhnya enggak ketika dengan standar dari pabrik dengan yang sudah dirubah ini, apa ya, itu apa bisa terjadi luput dari yang namanya safety drive reading tadi ya? Iya, jadi memang kalau secara keilmuan, secara teori, customize tadi, ya kan, kita custom mobil gitu ya, ban bikin dilebarin, benar. Mobil dipendekin, betul, ceper kata-katanya kan. Fine, silahkan, mobil-mobil lu kok gitu. Berarti halal, tapi jangan dipakai jalan. Oh seperti itu. Karena di jalan kan yang punya bukan dia doang, ya kan? Di jalan yang dengerin knalpot bukan dia doang, ya kan? Makanya kalau ada kontes mobil yang keper gitu kan, knalpotnya gede, sound systemnya besar, silahkan kalau dipakai kompetisi. Tapi di situ doang. Coba lihat kompetisi mobil ceper nih. Benar. Pada saat bubar nih, dia ngapain? Si mobil dinaikin ke mobil gendong kan? Iya benar. Terus dia pulang ke rumahnya, sampai rumahnya ditaruh lagi di garasi. Ya kan? Nah salahnya anak-anak kita ngelihat, wah keren nih mobil, gue gitu ya mobil. Dia pakai sekolah, dia pakai kantor, dia pakai ke pasar. Benar. Ya kan? Kan ada gengsinya Pak Amri ya. Ada gengsinya memang. Ya kan ada gengsi, coba ada batasannya. Ya kan silakan kalau mau gedein ban dari 14 inci ke 15 inci fine. Masih oke. Ya kan kalau mau nyeperin smartbox silakan. Yang penting jalan ke rumah jangan ada jangan aja polisi tidur tadi, ya kan? Karena kalau udah mobil ceper lewat polisi tidur gimana? Miring-miring dia, ya kan? Mungkin lebih eloknya speed trap gitu. Speed trap. Masih juga bawa polisi suruh tidur ya. Polisi suruh tidur. Ya kan? Yang tidur aja bahaya, ya kan? Apalagi yang bangun. Iya. jadi ini permain bahasa ini hati-hati juga. Iya, hati-hati ya. Ya kan? Ada karena maaf, Pak. Karena berlalu lintas itu kan berarti ada yang harus dilalui, ada lintasan. Ada lintas. Ya kan? Artinya bukan hanya jalan yang lurus, ya kan? Tapi jalan yang mulus. Nah, di sini ya edukasinya seperti ini kan? Iya, betul. Apalah artinya jalan yang lurus kalau itu berlubang-lubang, ya kan? Dan bisa nabrak lah, bisa jatuh ya kan? Tapi kalau mulus mau berkelok-kelok, tapi kalau mulus mungkin lancar. Bang Ria, ya, dengan kecepatan yang ya kan? Yang standar dengan dan lain-lain. Ya kayak sepertinya memang kita nggak bakal cukup ya, lalu lintas. Ya. Nanti next ke depannya kita akan buat satu tema sehingga ya Bang Amri mau tidak mau harus mencurahkan isi sekarang. hati. Yes, bukan hanya isi hati tapi pikiran, ya kan?
segala sesuatu yang ada pada diri Bang Amri sudah Nah, diekspor di sini ya kan. mulai ngomongin ini kan. Mulai ngomongin kan. Tapi Bang Amri gini, Bang Amri kan sering pakai mobil juga kan. Kalau menurut sebagian orang tua dulu kita, orang tua tahun dulu kan, bahwa melatih kesabaran itu adanya di jalan. Ya. Ada kebenarannya. Ya. Tapi saya lebih tertarik bahwa kesadaran dulu yang ditimbulkan sebelum kesabaran itu ada. Iya. Itu bagaimana, Bang? Bisa komentar sedikit? Iya, kalau misalnya ya tadi balik lagi ke amanah tadi kan, kesadaran akan timbul kan. Jika kita merasa diamanahkan sama pengendara lain untuk bisa tetap selamat. Artinya kita secara sadar kesadaran akan timbul. Ya kan? Apalagi kalau kita mengerti dengan angka-angka tadi. Newton meter tadi, setengah massa setengah mv kuadrat tadi ya kan. Kecepatan dan lain-lain kita mengerti tentang itu logikanya. Kalau Bang Amri sendiri misalnya di jalan raya gini, kemudian ada sepeda motor yang syung, gitu, apa yang terjadi dengan seorang Amri yang ketika mengendarai dengan segala problema yang ada? Apakah itu benar? Kan jangan sampai kita bisa memberikan edukasi kebaikan pada orang lain, tapi ternyata diri kita gini, marah-marah juga. Teorinya adalah kita ketemu sama orang di jalanan, itu paling lama 7-8 detik. Dalam keadaan jalan ya, bukan kalau macet. Ya kan? Waktu itu ada murid saya juga bilang, tapi kan kalau macet 2 jam, Pak. Iya. Kalau macet 2 jam. Tapi secara lagi di jalanan, ya, survei membuktikan ini adalah kita cuma ketemu 7-8 detik. Jadi kalau mau marah, ya kan, cukup tahan sampai 8 hitungan. Cuma, ya kan? percuma kayaknya. Ngeng gitu kan. 1, 2, 3 udah jauh tuh dia pas itu. Itu disiplin ilmunya matematika atau itu spiritual. Juga. Nggak, itu dari psikologi. Jadi psikologi 101 psikologi dasar itu dia bilang gitu. Di jalanan kita hanya cuma perlu tahan 7-8 detik untuk bisa nahan marah. Pada saat dia sudah 8 detik, lihat orang ada nggak di sekitar kita. Kalau memang dia ada, ya kan, artinya dia nantangin kan. Dia berhenti gitu kan. Apa lo? Tuh dia 8, tuh hitung lagi 8 detik lagi. Tinggal tuh di dalam mobil aja, di motor aja diam aja 8 detik. Waktu 8 detik itu udah cukup bagi seorang pecinta. Udah cukup untuk berkenalan berarti dia. Nggak bisa. Dan dinamika yang terjadi di jalan raya itu bukan 1 atau 2 memang. Jadi kan pengguna di jalan raya itu banyak nih ya. Roda 2, kendaraan apapun, dan pejalan kaki. Di saat kita di jalan raya pun tadi, kalau cuman selebetan kendaraan roda 2 tadi itu biasa. Belum lagi pejalan kaki. Nih hitung-hitungannya Bang Didi. 8 detik. Kecepatan 60 km per jam. Kecepatan 60 km per jam itu sama dengan 17 meter per detik. Berarti kalau 8 detik adalah tinggal 8 kali 17. Ya kan? 17 meter. Kalau kecepatannya dia 60. Jadi kalau kita hitung 8 detik, itu artinya dia udah lewat 150 meter ke depan. Berarti rugi dong kalau kita nggak sabar ya. Rugi. Buang energi, ya kan? Kita punya kesempatan untuk membuli orang. Iya, betul. Orang juga punya kesempatan untuk membuli kita. Ya kan? Jadi kuncinya adalah sabar, tahan 8 detik, tahan sampai 10 detik lah, ya kan? Setelah itu biarkan dia berlalu. Iya, berarti dengan sabar aman dan amanah itu terjadi ya, terlaksana. Kecuali kalau pulang ke rumah, ya kan? Istri marah-marah. Wow, beda lagi itu kasusnya ya. Itu nggak bisa 8 detik. Panjang banget. Itu panjang.